Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali masih di Islam itu indah. Dan alhamdulillah senang sekali masih banyak yang sayang sama Islam itu indah. Buktinya banyak banget yang nanya nih. Iya, tapi jangan takut juga bacain pertanyaan orang. Itu kan bentuk cinta mereka kepada kita. Ayo bacain. Gak apa-apa ya? Iya. Udah deh, kalau gitu kita masuk aja deh yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Allah tabarakallah. Abis ini pertanyaannya nih dari Instagram hamba Allah nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukumnya jika suami sering ancam saya dengan kalimat, ayo kita urus surat perceraian tanpa mengucapkan kata talak? Itu Mengancam berarti siapa jawab siapa? Tadi aku udah Negeratan aja. Mengancam itu berarti belum terjadi. Masa yang akan datang. Berarti ini belum jatuh talak. Tapi meskipun belum jatuh talak, sebaiknya jangan mempermainkan. Apalagi mengancam-mengancam. Perasaan itu. Lama-lama nanti yang belum terjadi akan jadi terjadi. Karena selalu diiming-iming, diancam. Maka kata-kata begini, mohon maaf ya, hati-hati dengan talak. Ketika terjadi talak, kemudian satu rumah dan sebagainya, nauzubillah, terjadi dosa, apalagi rezeki tidak lancar. Bisa jadi ini. Kenapa rezeki saya tidak lancar? Bisa jadi karena tidak ada keharmonisan. Nah, karena ini perlunya rezeki itu baik. Kadang-kadang rezeki suami lewat jalur istri, lewat jalur suami ke istri dan sebagainya. Dan ini harusnya, mohon maaf kepada semuanya, jangan pernah mempermainkan kata talak ini. Karena kenapa? Bisa tadi dijelaskan Ustaz, murka Allah. Memang kita mau dimurkai? Enggak. Maka kalau tidak mau murkai, jangan mempermainkan. Apalagi, di pikiran kita jangan ada kata-kata itu deh. Apalagi dijadikan senjata untuk mengancam pasangan. Itu tidak boleh. Karena sama halnya engkau sedang mempermainkan hal yang sangat sakral, hal yang sangat dalam ikatan janji yang luar biasa, kekuatan ibadah yang luar biasa. Bayangkan, kalau terjadi perceraian, berapa yang terputus? Ibadahnya, nauzubillah. Karena ibadah terlama adalah menikah. Keberkahan di dalamnya luar biasa. Pahalanya berlipat ganda. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz ya. Jadi menikah itu bagus. Ya benar. Yang nggak bagus adalah mengucapkan kata-kata itu ya. Semoga memang enak hidup sendiri. Gak enak. Gak enak ya Ustadz ya? Iya, gimana rasanya Ustadz? Aku bacain aja deh pertanyaan dari jamaah. Dari Instagram hamba Allah lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, gimana tata cara mengajukan pisah dengan suami? Saya udah gak kuat menghadapi suami saya. Waduh, gimana nih Ustazah Siva? Gimana ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya bukan mau ngasih saran ya. Bukan udah langsung datang ke pengadilan, enggak. Jadi dilihat dulu suami itu ternyata bisa nusyus. Nusyusnya suami pertama karena dia KDRT, mohon maaf, kemudian dia tidak menafkahi istrinya, baik nafkah lahir maupun batin. Yang kedua, kosam itu adalah giliran. Kalau dia punya istri, misalkan ada 4, dia poligami, dia tidak adil secara giliran, maka itu juga dimaksud dengan nusyus juga, suami yang nusyus. Jadi kalau istri menghadapi perilaku suami yang demikian karena dia nusyus, kemudian dia juga melanggar perintah Allah, apalagi sampai KDRT dan main tangan, patutnya sebagai istri boleh kita mengajukan memang untuk pisah. Karena sebagai perempuan kita dikasih hak hulu tadi yang sudah disebutkan. Ya, hak hulu itu adalah mengajukan ke pengadilan tapi dengan tebusan. Nanti tebusannya itu disepakati antar suami istri. Misalkan kata istrinya bilang, tolong ceraikan aku udah nggak kuat sama kamu, kita pisah baik-baik, biar aku yang hulu. Aku yang membayar tebusan, nanti kamu mengucap talak. Jadi tetap suaminya nalak istrinya dengan catatan istrinya yang mendesak dengan mengganti tebusan. Gitu, silahkan hulu. Kalau pengurusan di pengadilan agama nanti ada tata caranya, silahkan di searching aja ya, buku nikah dan lain sebagainya. Tapi kalau yang nikah siri ya otomatis nggak ada buku nikah dan lain sebagainya. Itu bisa lebih sulit lagi gitu. Agak merugikan iya. takutnya. Ngomong-ngomong, Iya, sebenarnya buat yang di rumah ada orang dengan sendirinya cerai. Apa itu, Ustaz? Apa? Ketika salah satu pasangannya murtad. Auto. Itu langsung auto cerai. Dia murtad tanpa ada pengajuan, langsung otomatis cerai. Aduh.
Betul. Auzubillahi min zalik deh. Kalau gitu kita harus bermuhasabah kayaknya ya. Iya. Ya, mungkin Menjaga rumah tangga. Iya, biar introspeksi diri. Apa juga. judulnya tadi? Jangan Jangan Asal ngomong talak. asal ngomong talak. Iya. Jangan asal ngomong Kalau talak. gitu kita sama-sama dengarkan muhasabah yuk dan juga doa ya yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika seorang ulama besar didapati oleh santri-santrinya sedang dimarahin oleh istrinya. Subhanallah. Jadi seorang ulama besar ini sedang dimarahin oleh istrinya. Akhirnya sang santri-santri ini melihat apa yang terjadi oleh gurunya, oleh kiainya ini, mereka merasa tidak tahan. Bagaimana mungkin seorang wanita berani memarahi seorang ulama besar yaitu suaminya? Betapa tidak takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan dongkolnya, dengan marahnya para santri ini mereka pulang ke rumahnya. Suatu ketika di malam hari seorang santri bermimpi melihat gurunya ini masuk ke dalam taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Keesokan harinya sang santri tadi itu bermimpi kembali. Lalu dia pendam sendiri mimpi ini tanpa pernah menceritakan kepada orang lain, tanpa pernah menceritakan kepada gurunya. Akhirnya suatu ketika berkunjung ke rumah gurunya kembali, dia melihat subhanallah bukan lagi dimarahin, tapi sang suami ini dipukul oleh istrinya, disakiti fisiknya oleh istrinya, bahkan kedurhakaan istrinya ini sudah luar biasa. Lalu dengan tidak tahannya sang santri tadi mengatakan kepada gurunya, "Wahai guru, kenapa tidak engkau talak saja istrimu itu? Engkau pasti akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi kalau engkau hidup sendiri atau menikah dengan orang yang lainnya." Maka apa jawaban gurunya? "Seandainya aku tidak bersabar dengan istriku yang seperti itu, engkau tidak akan pernah melihatku di dalam mimpimu." Subhanallah. Begitu kagetnya santrinya mendengarkan jawaban gurunya, karena gurunya ternyata tahu bahwa sang santri telah bermimpi hal tersebut. Lalu santri yang lain bertanya, "Emang kamu mimpi apa?" "Saya melihat guru kita masuk surga." Kata santri yang lain, "Saya pun bermimpi demikian, tapi saya tidak pernah menceritakannya." Subhanallah. Ternyata ada wali-wali Allah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena sabarnya terhadap istrinya. Masya Allah. Bagi seluruh jamaah Islam itu indah, para suami, mungkin istri kita tidak sempurna, tidak terlalu soleha. Ya alhamdulillah kalau masih sholat 5 waktu udahlah, alhamdulillah syukuri aja. Kalau mungkin tidak sesoleha ibunda Khadijah, tidak sesoleha ibunda Aisyah, tidak sesoleha Rabi'atul Adawiyah, ya sudahlah. Mungkin dengan jalur kita bersabar sebagai seorang suami sehingga Allah mengangkat derajat kita menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ulama-ulama besar, wali-wali Allah diujinya bukan karena santrinya, diujinya bukan karena penyakit, diujinya bukan karena kemiskinan, tapi diujinya dengan istri yang agak susah dididiknya, agak susah diajarinya, agak susah dibilanginnya. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah kesabaran, insyaallah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita menjadi seorang pemimpin rumah tangga, seorang laki-laki yang bisa menggandeng pasangannya dan anak-anaknya ke surga, ke Jannatul Firdaus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, limpahkan kesabaran ke dalam hati kami ya Allah. Bantu kami menjadi hamba-Mu yang sabar. Bantu kami menjadi pemimpin rumah tangga yang sabar menghadapi pasangan serta anak keturunan kami ya Allah. Wa thabbit aqdamana. Kuatkan pendirian kami, keimanan kami ya Allah. Bantu kami menjadi hamba-Mu yang bertakwa serta menjadi hamba-Mu yang bersyukur. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Masya Allah, terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salam